Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Mengejutkan, klarifikasi Elkan Baggott usai tak dipanggil timnas Indonesia. Ternyata begini fakta sebenarnya yang terjadi. Alhamdulillah, Shin Tae-yong kembali dikontrak PSSI di Timnas U20 gantikan Indra Syafri. PSSI juga akan rekrut pelatih asal Belanda untuk dampingi STY di Timnas U20. Komentar Ramadan Sananta usai resmi dipanggil ke Timnas Indonesia melawan Australia. Sananta mengaku sangat gembira dan siap membuktikan keahliannya. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Mengejutkan, klarifikasi Elkan Baggott usai tak dipanggil timnas Indonesia. Ternyata begini fakta sebenarnya yang terjadi. Timnas Indonesia baru saja mengumumkan daftar 27 pemain yang akan memperkuat skuad untuk agenda internasional mendatang. Dari nama-nama yang dipanggil, terlihat komposisi yang cukup seimbang antara pemain keturunan yang merumput di Eropa dan pemain lokal yang bermain di Asia serta Liga 1. Setengah dari skuad diisi oleh pemain diaspora yang berkarier di liga-liga elit Eropa, sementara sisanya merupakan talenta terbaik dari kompetisi domestik maupun luar negeri di kawasan Asia. Namun, satu hal yang menjadi sorotan adalah absennya Elkan Baggott dalam daftar tersebut. Bek jangkung itu kembali tidak mendapat panggilan dari pelatih, sama seperti pemanggilan terakhir di era Shin Tae-yong tahun lalu. Keputusan ini tentu menimbulkan tanda tanya besar, mengingat Elkan sebelumnya selalu menjadi bagian dari tim dan kerap dipercaya mengawal lini pertahanan. Absennya Elkan bisa saja berkaitan dengan berbagai faktor, mulai dari kebugaran, pilihan taktik, atau bahkan persaingan di lini belakang yang semakin ketat. Apalagi, sejumlah bek keturunan yang tampil konsisten di klub mereka kini mulai mengisi posisi yang sebelumnya menjadi miliknya. Meski demikian, keputusan ini tentu diambil dengan pertimbangan matang oleh tim pelatih. Bukan tidak mungkin Elkan akan kembali ke skuad di kesempatan berikutnya jika ia mampu menunjukkan performa terbaiknya bersama klub. Untuk saat ini, para pemain yang terpilih memiliki tugas besar untuk membuktikan kualitas mereka dan membawa timnas Indonesia tampil maksimal di pertandingan mendatang. Keputusan Elkan Baggott yang dikabarkan menolak panggilan timnas Indonesia menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola. Namun, keputusannya ini bukan tanpa alasan. Saat ini, ia tengah menghadapi situasi sulit di Blackpool FC, di mana posisinya di skuad utama semakin terancam. Jika ia meninggalkan klub untuk membela timnas, ada kemungkinan karirnya di Inggris akan semakin meredup. Sebagai bek tengah, persaingan di klub-klub Eropa sangat ketat. Posisi ini memang banyak tersedia di setiap tim, tetapi jumlah pemain yang bersaing untuk mendapat tempat di lini belakang juga tidak sedikit. Jika Elkan absen dari latihan atau pertandingan penting bersama klubnya, peluangnya untuk mendapatkan menit bermain bisa semakin menipis. Hal ini tentu menjadi pertimbangan besar bagi pemain berusia 21 tahun tersebut. Namun, menolak panggilan timnas juga bukan keputusan yang bisa dianggap sepele. Selama ini, Elkan dikenal sebagai pemain yang selalu menunjukkan kebanggaannya membela Garuda. Statistiknya di timnas pun cukup impresif. Ia pernah mencetak gol, tampil solid di lini pertahanan, dan menjadi salah satu bek yang diandalkan dalam berbagai turnamen. Kemampuannya dalam duel udara serta ketenangannya dalam mengawal pertahanan membuatnya menjadi salah satu aset berharga bagi Indonesia. Salah satu faktor yang membuat Elkan semakin dibutuhkan adalah kemampuannya berduet dengan bek-bek berkualitas. Jika melihat pertandingan sebelumnya, ia sangat cocok bermain bersama Harry Souttar, bek andalan Australia yang memiliki karakteristik serupa. Dengan postur tinggi dan fisik yang kuat, Elkan mampu menghadapi lawan-lawan yang mengandalkan bola-bola atas, sesuatu yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia dalam menghadapi tim-tim dengan gaya bermain direct. Terlepas dari keputusannya kali ini, masa depan Elkan di timnas tentu masih terbuka. Jika ia mampu memperbaiki situasinya di klub dan kembali mendapatkan menit bermain reguler, bukan tidak mungkin ia akan kembali mengenakan seragam merah putih dalam waktu dekat.
Namun, keputusan yang diambilnya kali ini pasti menimbulkan pro dan kontra. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Elkan seharusnya tetap menerima panggilan timnas meski situasinya di klub sedang sulit? Atau justru keputusan untuk fokus menyelamatkan karirnya di Inggris adalah pilihan yang masuk akal? Silakan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Alhamdulillah, Shin Tae-yong kembali dikontrak PSSI di Timnas U20 gantikan Indra Syafri. PSSI juga akan rekrut pelatih asal Belanda untuk dampingi STY di Timnas U20. Indra Syafri akhirnya harus angkat kaki dari jabatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia U20 setelah gagal membawa timnya tampil kompetitif di Piala Asia U20 2025. PSSI mengambil keputusan tegas ini setelah Garuda Muda tersingkir lebih awal dan tidak mampu memenuhi target lolos dari fase grup. Di laga pertama, Indonesia menghadapi tantangan berat saat berjumpa dengan Iran. Sejak menit awal, lawan tampil dominan dan menekan pertahanan Garuda Muda. Meskipun mencoba bertahan dengan disiplin, Indonesia tetap kebobolan dan kesulitan membangun serangan yang efektif. Beberapa kali mereka mencoba melakukan serangan balik, tetapi lemahnya penyelesaian akhir membuat peluang terbuang sia-sia. Hasil akhir 0-3 menjadi awal buruk bagi skuad asuhan Indra Syafri. Pada pertandingan kedua melawan Uzbekistan, Timnas U20 berusaha tampil lebih agresif dengan menekan pertahanan lawan. Namun, pertahanan Indonesia kembali menjadi titik lemah yang mudah dieksploitasi. Meskipun sempat mencetak gol, mereka tetap harus menerima kekalahan 1-3. Laga terakhir melawan Yaman menjadi kesempatan terakhir untuk bertahan di turnamen. Garuda Muda menunjukkan peningkatan dalam pola serangan, tetapi masih bermasalah dalam duel udara. Hingga pertandingan usai, skor tetap imbang 0-0, memastikan Indonesia gagal melaju ke babak berikutnya. Kekalahan beruntun ini pun membuat PSSI tak punya pilihan lain selain memecat Indra Syafri dan mencari pelatih baru untuk membawa Timnas U20 ke arah yang lebih baik. Setelah pemecatan Indra Syafri, muncul spekulasi bahwa Shin Tae-yong berpotensi menjadi penggantinya sebagai pelatih Timnas Indonesia U20. Rumor ini semakin kuat setelah pelatih asal Korea Selatan tersebut terlihat berada di Indonesia. Menariknya, kehadiran STY di tanah air bukan sekadar isu belaka. Ia bahkan sempat muncul di salah satu kanal YouTube milik Reza Arab, yang semakin memicu perbincangan di kalangan pecinta sepak bola nasional. Momen ini bertepatan dengan keputusan PSSI untuk berpisah dengan Indra Syafri, membuat banyak media mulai mengaitkan STY sebagai calon utama untuk mengisi posisi tersebut. Jika benar STY akan menangani Timnas U20, tentu ini menjadi kabar yang menarik. Pengalamannya dalam membangun tim muda bisa menjadi solusi bagi Garuda Muda untuk tampil lebih kompetitif di level Asia. Namun, hingga kini belum ada kepastian resmi terkait kabar tersebut. Jika menilik rekam jejak keduanya, Shin Tae-yong jelas memiliki keunggulan dibandingkan Indra Syafri. Saat menangani Timnas U23 Indonesia, STY mampu membawa timnya mengalahkan Korea Selatan, sebuah pencapaian yang membuktikan kapasitasnya di level internasional. Sementara itu, Indra Syafri masih kesulitan menghadapi tim-tim kuat dan hanya mampu menang tipis 2-1 atas Timor Leste di kualifikasi Piala Asia. Di sisi lain, PSSI juga tengah gencar membangun kekuatan timnas dengan mencari pelatih dan pemain potensial di Belanda. Salah satu nama yang santer dikabarkan akan segera bergabung adalah Giovanni van Bronckhorst. Mantan pemain timnas Belanda ini memiliki rekam jejak yang mengesankan, baik sebagai pemain maupun pelatih. Van Bronckhorst pernah membawa Feyenoord meraih gelar Eredivisie saat menjadi pelatih, sebuah pencapaian yang membuktikan kemampuannya dalam meracik strategi. Selain itu, ia juga memiliki pengalaman melatih klub-klub besar dan pernah bermain di level tertinggi bersama Barcelona serta Timnas Belanda. Jika benar PSSI berhasil merekrutnya, kehadiran Van Bronckhorst bisa membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia. Dengan kombinasi pengalaman dan visi bermain modern, ia berpotensi meningkatkan performa timnas dan membawa tim ke level yang lebih kompetitif di kancah internasional. Dari berbagai spekulasi yang beredar, ada dua nama yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat pengganti Indra Syafri di Timnas Indonesia U20, yakni Shin Tae-yong dan Giovanni van Bronckhorst. Shin Tae-yong sudah terbukti memiliki pengalaman dalam membangun tim muda dan membawa mereka bersaing di level tinggi.
Sementara itu, Van Bronckhorst punya latar belakang sebagai pelatih berkelas dengan prestasi di Eropa. Menariknya, bukan tidak mungkin justru keduanya akan bekerja sama menangani timnas U20. Jika itu terjadi, tentu akan menjadi kombinasi yang menarik dan bisa membawa perubahan besar bagi Garuda Muda. Lalu, menurut kalian siapa yang paling cocok menggantikan Indra Syafri? Apakah Shin Tae-yong, Van Bronckhorst, atau justru ada nama lain? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Komentar Ramadhan Sananta usai resmi dipanggil ke timnas Indonesia melawan Australia. Sananta mengaku sangat gembira dan siap membuktikan keahliannya. Muhammad Ramadhan Sananta kembali menjadi sorotan setelah mencatatkan rekor sebagai pencetak gol terbanyak musim ini. Performa gemilangnya di lini depan menunjukkan bahwa ia adalah salah satu striker muda paling menjanjikan di Indonesia saat ini. Sebagai seorang penyerang bertipe target man, Sananta memiliki keunggulan dalam duel udara, penempatan posisi yang cerdas, serta kemampuan menyelesaikan peluang dengan baik. Peran ini sangat penting bagi timnas Indonesia, mengingat beberapa pemain depan lain seperti Eliano Reijnders, Ulla Romeni, dan Ragnar Oratmangoen lebih sering bermain sebagai winger. Kehadiran Sananta memberikan dimensi berbeda dalam skema serangan, karena ia bisa menjadi titik fokus dalam membongkar pertahanan lawan. Dengan usianya yang masih muda, Sananta memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Jika diberikan kesempatan bermain lebih banyak di level klub maupun timnas, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu striker terbaik yang dimiliki Indonesia. Dukungan dari pelatih dan pengalaman bermain di pertandingan-pertandingan besar akan menjadi kunci bagi Sananta untuk semakin matang sebagai seorang finisher andal. Jika ia terus menjaga konsistensi performanya, bukan tidak mungkin namanya akan bersinar lebih terang di kancah sepak bola nasional maupun internasional. Ramadhan Sananta baru-baru ini mengungkapkan rasa antusiasnya jika mendapat panggilan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara, ia dengan penuh semangat mengatakan, "Saya selalu siap jika dipanggil ke timnas. Bermain untuk Indonesia adalah suatu kebanggaan dan saya ingin memberikan yang terbaik," ujar Sananta saat itu. Sananta memang punya catatan impresif di level internasional, terutama dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Striker muda ini sukses mencetak gol saat menghadapi Brunei Darussalam dan Vietnam, membuktikan ketajamannya di lini depan. Gol-gol tersebut semakin mempertegas perannya sebagai salah satu penyerang yang bisa diandalkan Garuda. Selain memiliki naluri mencetak gol yang tajam, Sananta juga menunjukkan kemampuan fisik yang kuat dan ketenangan saat berada di kotak penalti. Sebagai target man, ia mampu menahan bola, membuka ruang bagi rekan-rekannya, dan memberikan ancaman serius bagi pertahanan lawan. Keunggulan ini menjadikannya aset berharga bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di level Asia. Dengan rekam jejak yang semakin baik, peluang Sananta untuk kembali mendapat panggilan ke timnas Indonesia sangat terbuka lebar. Jika terus menunjukkan performa konsisten, bukan tidak mungkin ia akan menjadi ujung tombak utama Garuda dalam menghadapi laga-laga penting mendatang. Jika Ramadhan Sananta kembali dipanggil ke timnas Indonesia, kemungkinan besar ia akan diplot sebagai ujung tombak utama dalam skema serangan. Dengan karakteristiknya sebagai target man, Sananta memiliki keunggulan dalam duel udara dan kemampuan menahan bola, yang bisa sangat berguna saat menghadapi tim sekuat Australia. Di sisi sayap, posisi winger kanan kemungkinan besar akan diisi oleh Ulla Romeni, sementara di sisi kiri ada Eliano Reijnders. Kombinasi kedua pemain ini bisa menjadi ancaman serius bagi lini pertahanan lawan. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan mereka dalam memberikan umpan matang dapat membantu Sananta untuk lebih mudah menuntaskan peluang di kotak penalti. Peluang Sananta untuk tampil sebagai starter semakin besar dengan absennya Ragnar Oratmangoen yang harus menepi akibat akumulasi kartu kuning. Tanpa Ragnar, pelatih Patrick Kluivert harus mencari solusi terbaik untuk lini serang Garuda, dan Sananta bisa menjadi pilihan utama. Dengan pengalaman mencetak gol di kualifikasi Piala Dunia sebelumnya, Sananta tentu memiliki modal kuat untuk menghadapi Australia. Namun, pertanyaannya, apakah ia benar-benar layak menjadi striker utama dalam laga penting ini? Semua tergantung pada performanya di klub serta strategi yang akan diterapkan oleh tim pelatih. Bagaimana menurut kalian? Apakah Sananta pilihan terbaik untuk lini depan saat menghadapi Australia?
Mantap, Jairo Riedewald akan sumpah WNI pada minggu ini dan bisa main versus Australia. Catat jadwalnya ya guys, jangan sampai salah. Timnas Indonesia akan menghadapi dua lawan tangguh dalam laga mendatang, yaitu Australia dan Bahrain. Untuk memperkuat skuad, PSSI telah menyelesaikan proses naturalisasi beberapa pemain, yakni Emil Audero, Jens Pelupei, dan Dean James. Kehadiran mereka diharapkan dapat menambah kualitas tim, terutama di sektor yang membutuhkan peningkatan. Ketiga pemain tersebut langsung masuk dalam daftar 27 nama yang dipanggil ke dalam skuad. Emil Audero, yang memiliki pengalaman bermain di level tertinggi bersama klub-klub Eropa, diprediksi akan menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang. Sementara itu, Jens Pelupesi dan Dean James menambah opsi bagi pelatih di lini pertahanan dan tengah, memberikan keseimbangan antara pengalaman dan kualitas individu. Di sisi lain, beberapa nama yang sebelumnya menjadi bagian dari timnas harus rela dicoret dari daftar kali ini. Nadeo Argawinata, yang selama ini kerap menjadi pilihan di posisi kiper, tidak masuk dalam skuad. Begitu pula dengan Rizky Ridho dan Hoki Caraka, yang harus merelakan tempat mereka untuk pemain lain. Keputusan ini tentu diambil berdasarkan pertimbangan matang dari tim pelatih, yang ingin membawa komposisi terbaik menghadapi lawan berat seperti Australia dan Bahrain. Dengan perpaduan antara pemain naturalisasi dan pemain lokal, Timnas Indonesia diharapkan bisa tampil lebih kompetitif dan memberikan perlawanan sengit dalam laga mendatang. Nama Jairo Riedewald kini mulai ramai diperbincangkan di berbagai media lokal. Proses naturalisasinya dikabarkan telah memasuki tahap akhir, dan ia dijadwalkan akan mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia dalam waktu dekat, kemungkinan antara Rabu hingga Jumat mendatang. Begitu resmi menjadi WNI, Jairo dipastikan langsung bergabung dengan Timnas Indonesia. Kehadirannya akan menjadi tambahan berharga bagi skuad Garuda, mengingat pengalamannya yang cukup panjang bermain di kompetisi Eropa. Dengan kualitas yang dimilikinya, ia diyakini bisa membawa dimensi baru dalam permainan timnas, terutama di lini tengah atau pertahanan, sesuai dengan kebutuhan pelatih. Namun, masuknya Jairo ke dalam skuad berimbas pada perubahan komposisi pemain yang telah diumumkan sebelumnya. Salah satu nama yang kabarnya harus tersingkir adalah Ricky Kambuaya. Gelandang yang sebelumnya masuk dalam daftar 27 pemain itu harus merelakan tempatnya untuk Jairo, yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan taktik tim. Keputusan ini tentu menimbulkan berbagai reaksi di kalangan pecinta sepak bola. Meski Kambuaya merupakan pemain yang punya kontribusi besar di timnas, kehadiran Jairo diyakini bisa membawa peningkatan dalam kualitas permainan. Kini, publik menantikan bagaimana Jairo akan beradaptasi dan membuktikan dirinya saat mengenakan seragam merah putih di laga internasional mendatang. Secara statistik, kualitas Jairo Riedewald memang tak perlu diragukan. Pengalamannya bermain di level tertinggi bersama klub-klub Eropa menjadikannya sosok yang sangat berharga bagi timnas Indonesia. Ia telah menghadapi berbagai lawan tangguh di kompetisi elit, memahami tempo permainan cepat, serta memiliki kecerdasan taktik yang bisa menjadi keuntungan besar bagi skuad Garuda. Dengan kemampuan bertahannya yang solid serta keahliannya dalam membaca permainan, Jairo bisa menjadi aset penting di lini tengah atau pertahanan. Kedatangannya tentu diharapkan bisa membawa peningkatan dalam aspek teknis maupun strategi tim. Namun, konsekuensinya, ada pemain yang harus tersingkir dari daftar skuad. Salah satu nama yang kabarnya dicoret adalah Ricky Kambuaya. Ricky selama ini dikenal sebagai gelandang yang agresif dan punya kontribusi besar bagi timnas Indonesia. Gaya bermainnya yang dinamis seringkali memberikan warna tersendiri di lini tengah. Namun, masuknya Jairo membuat persaingan semakin ketat, dan pelatih tentu memiliki pertimbangan matang dalam menentukan komposisi terbaik bagi tim. Keputusan ini tentu memicu perdebatan di kalangan supporter. Apakah Jairo memang lebih layak masuk skuad dibanding Ricky? Atau justru Kambuaya masih memiliki peran penting yang seharusnya dipertahankan? Bagaimana pendapat kalian? Silakan tuliskan opini kalian di kolom komentar. Salut, Erick Thohir tak ingin ada yang mengkritik Shin Tae-yong karena performa di AFF. Erick bilang Shin Tae-yong sosok yang tulus dan layak untuk dipertahankan sebagai pelatih timnas Indonesia.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kontribusi besar Shin Tae-yong dalam memajukan sepak bola Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan media Korea Selatan, Erick mengungkapkan bahwa kerjasama yang terjalin antara dirinya dan Shin telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi timnas Indonesia. Sejak mengambil alih posisi pelatih pada tahun 2020, Shin Tae-yong telah mencatatkan sejumlah pencapaian penting. Salah satu yang paling membanggakan adalah keberhasilan timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bawah arahannya, Indonesia juga berhasil melaju hingga babak 16 besar Piala Asia 2023, sebuah prestasi bersejarah yang menunjukkan bahwa Garuda mampu bersaing di level Asia. Erick menegaskan bahwa sejak awal kepemimpinannya di PSSI, ia berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada pelatih dalam mengembangkan sepak bola nasional. Dedikasi Shin Tae-yong dalam membangun tim terlihat dari keberhasilannya menangani 3 kelompok usia sekaligus timnas senior, U23, dan U20 pada awal masa tugasnya. Namun, pasca kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023, fokusnya kini lebih terarah pada timnas senior dan U23. Di tingkat U23, Shin Tae-yong hampir membawa Indonesia ke Olimpiade Paris 2024. Meskipun gagal setelah kalah di play-off melawan Guinea, keberhasilan mencapai semifinal Piala Asia U23 2023 tetap menjadi capaian besar yang mencerminkan potensi besar tim muda Indonesia. Erick juga menyoroti bahwa meskipun timnas Indonesia belum meraih hasil maksimal di beberapa turnamen, seperti Piala AFF, perjuangan Shin Tae-yong tetap layak dihormati. Ia menegaskan agar semua pihak tidak seenaknya mengkritik pelatih ini tanpa dasar yang jelas. Baginya, Shin telah memberikan kontribusi nyata dan masih menjadi sosok yang tepat untuk memimpin Garuda menuju masa depan yang lebih cerah. Dukungan Erick menunjukkan komitmen kuat untuk terus membangun fondasi sepak bola Indonesia bersama Shin Tae-yong. Kini timnas tengah menatap pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dihadapi pada bulan Maret 2025 mendatang. Doa publik terkabul, Bambang Pamungkas akan kembali ke timnas Indonesia untuk perkuat lini depan. Striker legenda timnas ini akan buat pertahanan lawan ketar-ketir dengan permainannya yang tajam. Legenda sepak bola Indonesia, Bambang Pamungkas, memberikan kabar mengejutkan tentang keterlibatannya kembali dengan timnas Indonesia. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, pria yang akrab disapa BP itu mengisyaratkan bahwa ia akan kembali memberikan kontribusi bagi tim nasional yang selama ini telah menjadi bagian besar dari perjalanan karirnya. Dalam video singkat yang diunggahnya, BP mengungkapkan kebanggaannya setiap kali berkesempatan membela timnas Indonesia. Namun, ia tidak menjelaskan secara detail peran apa yang akan diembannya kali ini. Spekulasi pun bermunculan, mulai dari kemungkinan dirinya bergabung dalam jajaran manajemen hingga menjadi bagian dari tim pelatih. Sebagai salah satu ikon sepak bola Indonesia, nama Bambang Pamungkas selalu lekat dengan semangat dan dedikasi terhadap tim nasional. Keputusannya untuk kembali terlibat di timnas Indonesia tentu menjadi kabar yang dinantikan oleh para penggemar sepak bola tanah air. BP seolah mengisyaratkan bahwa meskipun sudah pensiun sebagai pemain, cintanya terhadap merah putih tetap tak pernah pudar. Selain mencatatkan prestasi cemerlang di level klub, Bambang Pamungkas juga memiliki kontribusi besar untuk timnas Indonesia. Karir internasionalnya dimulai pada 2 Juli 1999 saat ia menjalani debut bersama skuad Garuda. Selama membela timnas, Bambang tampil dalam 87 pertandingan dan berhasil mencetak 38 gol, menjadikannya salah satu penyerang paling produktif dalam sejarah sepak bola Indonesia. Bambang turut ambil bagian dalam sejumlah kompetisi bergengsi bersama timnas Indonesia, seperti kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, kualifikasi Piala Asia, hingga berbagai laga persahabatan internasional. Keberadaannya di lapangan tak hanya menjadi andalan dalam mencetak gol, tetapi juga memberikan pengalaman dan semangat juang bagi rekan-rekannya. Gol-gol Bambang di kancah internasional menunjukkan kemampuan luar biasa dalam membaca permainan, mencari posisi, dan memanfaatkan peluang. Dengan dedikasi dan konsistensinya, Bambang Pamungkas menjadi simbol ketajaman lini depan timnas Indonesia selama hampir 2 dekade. Kontribusinya yang luar biasa menjadikannya salah satu ikon sepak bola nasional.
Hingga kini, nama Bambang Pamungkas tetap dikenang sebagai sosok yang menginspirasi generasi muda untuk terus mengharumkan nama Indonesia di dunia sepak bola internasional. Yes, David da Silva sudah raih 100 gol di Liga 1 bersama Persib Bandung. Fans menilai pemain ini dipastikan bisa jadi mesin gol yang tangguh untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. David da Silva, striker andalan Persib Bandung, mencatatkan prestasi gemilang di pentas Liga 1. Pemain asal Brasil ini telah sukses mencetak 100 gol dalam karirnya di Indonesia, sebuah pencapaian yang menjadikannya sebagai pemain pertama yang mampu meraih angka tersebut di kompetisi kasta tertinggi tanah air. Kini, dengan torehan gol yang terus bertambah, David sudah mengoleksi 110 gol hingga akhir musim Liga 1 2023-2024, sebelum memasuki musim ini. Gol-gol tersebut tercipta dari 145 penampilannya bersama dua klub besar, Persebaya Surabaya dan Persib Bandung. Pencapaian ini tidak hanya membuktikan kualitas David sebagai striker yang tajam, tetapi juga menunjukkan konsistensinya meski kini usianya telah memasuki kepala tiga. David mengaku sangat bahagia karena milestone gol ke-100 berhasil ia raih di musim ini. Ia pun bertekad untuk terus tampil maksimal di setiap laga, mencetak lebih banyak gol, dan memberikan kontribusi terbaik hingga saat ia memutuskan gantung sepatu. Keberhasilan ini membuat namanya semakin diperbincangkan, termasuk oleh netizen yang menyuarakan dukungan agar ia mendapat kesempatan memperkuat timnas Indonesia. Banyak yang menilai, meskipun usianya tidak lagi muda, David masih memiliki insting mencetak gol yang tajam dan kemampuan fisik yang mumpuni. Ia dianggap sebagai sosok ideal untuk mengisi posisi striker yang saat ini menjadi salah satu kebutuhan utama timnas. David da Silva terus membuktikan bahwa kombinasi pengalaman dan teknik bermain yang ia miliki adalah aset luar biasa yang bisa menjadi nilai tambah besar bagi timnas Indonesia. Meski usianya telah memasuki kepala tiga, penampilannya di atas lapangan tetap konsisten dan tajam, menunjukkan bahwa ia masih mampu bersaing di level tertinggi. Banyak penggemar sepak bola Indonesia yang berharap David bisa menjadi bagian dari skuad Garuda. Mereka percaya bahwa kemampuan mencetak golnya, yang telah teruji di Liga 1, dapat memberikan solusi bagi kebutuhan timnas akan seorang striker haus gol. Kecepatan, visi bermain, dan instingnya di depan gawang membuatnya dianggap layak untuk membawa Indonesia bersaing di kancah internasional. Kini, perhatian publik tak hanya tertuju pada aksinya di Liga 1, tetapi juga kemungkinan besar ia mengenakan seragam merah putih. Dengan performa yang terus menanjak, David menjadi sosok yang patut dinantikan dalam perjalanan sepak bola Indonesia ke depan. Ini baru mantap, Ragnar Oratmangun bantu kemenangan FCV Dender atas Anderlecht. Netizen sebut Ragnar semakin tajam setelah dipoles asisten pelatih Yeom Ki-hun. Ragnar Oratmangun, salah satu pemain andalan timnas Indonesia, mengakhiri tahun 2024 dengan pencapaian gemilang. Ia turut berkontribusi dalam kemenangan dramatis FCV Dender yang berhasil mengalahkan Anderlecht 3-2 di Stadion Lotto Park pada Sabtu dini hari. Laga ini merupakan lanjutan dari kompetisi Pro League Belgia dan menjadi momen penting bagi Dender. Berbeda dari biasanya, Ragnar memulai pertandingan dari bangku cadangan. Pelatih Vincent Eufrat memilih untuk memasukkannya pada menit ke-64 saat timnya berada dalam posisi sulit, tertinggal 2-1 dari tim tuan rumah. Sebelumnya, Dender sempat unggul lebih dahulu melalui tendangan keras Roman Kvet di awal babak pertama. Namun, Anderlecht mampu membalikkan keadaan dengan dua gol cepat yang dicetak Jari Versaeren dan Anders Dreyer. Masuknya Ragnar bersama Brunin Simba memberikan angin segar bagi permainan Dender di babak kedua. Tim tamu tampil lebih agresif, yang membuahkan hasil saat Aurelien Sidler mencetak gol penyeimbang pada menit ke-77. Drama semakin memuncak ketika Simba mencetak gol kemenangan di masa injury time, mengamankan 3 poin krusial bagi Dender. Meski menang, posisi Dender di klasemen sementara tidak berubah. Mereka tetap berada di peringkat ke-9 dengan koleksi 27 poin, sama dengan KV Mechelen tetapi kalah selisih gol. Sementara itu, kekalahan tidak memengaruhi posisi Anderlecht yang tetap bertengger di peringkat ketiga dengan 33 poin. Penampilan impresif Ragnar dalam pertandingan tersebut mendapat banyak pujian dari para penggemar timnas Indonesia.
Mereka mengakui kontribusi besar yang ia berikan di lapangan sekaligus melihat perkembangan yang sangat signifikan dalam kemampuannya. Banyak yang percaya bahwa kemajuan Ragnar tidak lepas dari bimbingan asisten pelatih Yeom Ki-hun, yang dikenal sebagai spesialis dalam mengasah kualitas penyerang. Dengan pendekatan taktis dan pengalamannya, Yeom dianggap berhasil memoles potensi Ragnar menjadi lebih maksimal. Performa Ragnar yang semakin matang memberikan optimisme bagi masa depan sepak bola Indonesia. Tidak hanya mampu bersinar di level klub, ia juga diharapkan menjadi kekuatan baru bagi timnas Indonesia dalam persaingan di level internasional. Para penggemar pun semakin antusias melihat langkah besar Ragnar ke depan sebagai salah satu andalan Garuda. Yes, Indra Syafri setuju kalau standar timnas kini bukan AFF atau SEA Games. Indra menyebut bahwa timnas Indonesia kini sudah berada di level dunia. AFF atau SEA Games hanya sebagai selingan saja. Indra Syafri, pelatih yang kerap menjadi figur penting dalam sepak bola Indonesia, secara mengejutkan memberikan tanggapan positif terhadap kritik yang disampaikan oleh Coach Justin. Dalam sebuah acara, Indra menyatakan bahwa ia sependapat dengan pandangan Coach Justin yang menyebut bahwa pencapaian medali emas SEA Games bukan lagi level yang seharusnya menjadi target utama timnas Indonesia. Indra menilai, pendapat tersebut mencerminkan bahwa Indonesia harus memiliki ambisi lebih besar di kancah sepak bola. Indra mengaku setuju, medali emas SEA Games bukan lagi standar untuk timnas. Ini menunjukkan bahwa timnas harus melangkah ke level yang lebih tinggi. Untuk itu, semua pihak harus bersatu, saling mendukung, dan memberikan kritik yang membangun. Pernyataan ini menunjukkan sikap terbuka Indra terhadap masukan demi kemajuan sepak bola nasional. Mendengar pernyataan tersebut, Coach Justin pun mengungkapkan rasa hormatnya kepada Indra. Ia mengapresiasi sikap profesional sang pelatih yang tidak hanya menerima kritik dengan lapang dada tetapi juga menggunakannya sebagai motivasi untuk terus memperbaiki diri dan tim. Pendapat Indra ini selaras dengan kondisi timnas Indonesia saat ini, yang tengah menunjukkan perkembangan signifikan di tingkat Asia. Performa mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi bukti nyata. Timnas mampu menahan imbang tim-tim kuat seperti Bahrain dan Australia, bahkan mencetak kemenangan penting atas Arab Saudi. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia mulai mampu bersaing di level yang lebih tinggi, tidak lagi hanya mendominasi Asia Tenggara, melainkan juga menantang tim-tim besar di Asia dan bahkan dunia. Melihat perkembangan pesat yang ditunjukkan timnas Indonesia, impian untuk menyaksikan Garuda berlaga di panggung internasional seperti Piala Dunia semakin mendekati kenyataan. Performa solid di kualifikasi dan peningkatan kualitas permainan menjadi sinyal positif bahwa tim ini mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Pandangan kritis, seperti yang disampaikan oleh Coach Justin, sebenarnya bisa menjadi motivasi berharga jika direspons dengan sikap konstruktif. Indra Syafri telah memberikan contoh bagaimana menerima kritik sebagai dorongan untuk terus maju. Pendekatan ini, bila diterapkan secara menyeluruh, akan menjadi kekuatan yang membawa sepak bola Indonesia melangkah lebih jauh. Semangat untuk terus berkembang ini perlu dijaga, dengan semua pihak saling mendukung demi tujuan bersama. Ketika kritik yang membangun dipadukan dengan kerja keras dan visi yang jelas, bukan tidak mungkin mimpi besar melihat Garuda beraksi di Piala Dunia akan segera terwujud. Alhamdulillah Ole Romeni sah jadi WNI dan akan didaftarkan ke FIFA pagi ini. Australia, Bahrain, dan Cina ketar-ketir melihat striker gacor ini. Selain itu, nama Witan Sulaiman akan dicoret bersama Asnawi Mangkualam dari daftar skuad. Timnas Indonesia baru saja menyelesaikan perjalanan mereka di turnamen AFF yang kerap dianggap kurang berdampak secara kompetitif. Kini, fokus utama skuad Garuda beralih sepenuhnya ke ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam grup C, Indonesia harus menghadapi lawan-lawan berat, yakni Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang, dengan jadwal yang sudah ditentukan. Pertandingan pertama adalah laga tandang melawan Australia pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tepatnya pada 25 Maret 2025. Skuad Garuda kemudian akan bertandang ke Cina pada 5 Juni 2025 sebelum akhirnya menghadapi Jepang pada tanggal 10 Juni 2025.
Sistem kompetisi yang menggunakan format kandang dan tandang membuat setiap pertandingan menjadi sangat krusial. Indonesia diwajibkan meraih 3 kemenangan, khususnya melawan Australia, Bahrain, dan Cina, untuk menjaga peluang mereka melaju ke babak berikutnya. Sementara itu, laga melawan Jepang diprediksi menjadi tantangan terberat. Target realistis yang dicanangkan adalah hasil imbang, atau setidaknya kalah dengan Marin tipis demi menjaga selisih gol tetap kompetitif. Lantas, apakah timnas Indonesia mampu finish di posisi kedua atau minimal di peringkat 4 grup C? Semua tergantung pada konsistensi permainan dan efektivitas strategi pelatih Shin Tae-yong. Dengan persiapan matang, perjuangan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia ini masih terbuka untuk menghadirkan kejutan. Skuad Garuda mendapatkan kabar baik dengan kehadiran amunisi baru di lini depan, yakni Ula Romeni. Kehadiran pemain keturunan Indonesia Belanda ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan bagi sektor serangan timnas Indonesia, yang selama ini menjadi salah satu titik lemah tim asuhan Shin Tae-yong. Sebagai penyerang, Ula Romeni memiliki kemampuan lengkap yang bisa menjadi solusi di lini depan. Kecerdasan dalam membaca permainan, akurasi tembakan, dan kecepatan yang dimilikinya diyakini akan memperkaya variasi serangan timnas Indonesia. Dengan potensi besar yang dimiliki, Romeni diharapkan mampu mengangkat performa lini depan Garuda dan memberikan ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Adapun proses naturalisasi Ula Romeni sedang berada dalam tahap akhir, dengan jadwal Sumpah Warga Negara Indonesia dijadwalkan berlangsung pada akhir Januari mendatang. Setelah resmi menjadi WNI, Ula Romeni diharapkan bisa langsung bergabung dengan tim untuk persiapan menghadapi laga-laga penting, termasuk di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadirannya bukan hanya menjadi tambahan kekuatan, tetapi juga sinyal positif bahwa timnas Indonesia semakin serius membangun tim yang kompetitif di level internasional. Dengan kombinasi pengalaman dan kualitas Romeni, masa depan skuad Garuda tampak semakin menjanjikan. Kedatangan Ula Romeni di lini depan timnas Indonesia diprediksi akan membawa perubahan signifikan, salah satunya dalam hal peran pemain di posisi striker. Dengan kualitas yang dimilikinya, Ula berpotensi menggeser posisi Witan Sulaiman, yang belakangan ini mengalami penurunan performa. Witan, yang sebelumnya menjadi andalan di lini serang, tampaknya kesulitan dalam beberapa laga terakhir, terutama saat berhadapan dengan Cina. Bersama Asnawi Mangkualam, Witan terlihat sering kehilangan bola, yang berujung pada serangan balik berbahaya dari lawan. Keputusan untuk memasukkan Ula Romeni menjadi langkah strategis yang dapat meningkatkan daya serang tim, sementara Witan harus bersaing ketat untuk mendapatkan tempat di starting line AP. Meskipun Witan pernah menjadi pemain kunci di era Shin Tae-yong, penampilan buruknya di beberapa pertandingan terakhir, terutama saat melawan Cina, menuntut evaluasi. Romeni yang lebih tajam dan memiliki visi permainan yang lebih matang diharapkan bisa memberikan opsi baru bagi tim, serta mengurangi kesalahan-kesalahan yang merugikan dalam permainan. Persaingan di lini depan kini semakin ketat, dan dengan kedatangan Romeni, timnas Indonesia diharapkan semakin solid dan siap menghadapi tantangan ke depan. Tidak hanya Witan Sulaiman dan Asnawi Mangkualam, kedatangan Ula Romeni juga berpotensi mengancam posisi beberapa pemain lain di lini depan timnas Indonesia. Pemain-pemain seperti Hoki Caraka, Egy Maulana, dan Malik Rizaldi kini harus bersaing lebih ketat untuk mempertahankan tempat mereka di skuad inti. Dengan kehadiran Romeni, yang memiliki kualitas dan potensi besar di lini serang, persaingan di sektor depan semakin sengit. Setiap pemain harus menunjukkan performa terbaiknya dalam setiap kesempatan untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari pelatih Shin Tae-yong. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi pemain-pemain tersebut untuk membuktikan diri dan tetap menjadi bagian penting dari timnas Indonesia. Posisi ideal untuk Ula Romeni di timnas Indonesia sangat tergantung pada formasi yang akan digunakan oleh pelatih Shin Tae-yong. Selama ini, pelatih asal Korea Selatan tersebut sering menggunakan berbagai skema taktik, seperti 3-5-2, 3-4-3, dan 4-3-1-2, yang memungkinkan fleksibilitas dalam penempatan pemain. Jika STY memilih skema 3-4-3 dengan 3 striker di depan, maka Romeni akan sangat cocok ditempatkan sebagai ujung tombak. Dalam formasi ini, Romeni dapat berperan sebagai penyerang utama yang bergerak dinamis di lini depan. Untuk posisi winger kanan, Eliano akan mengisi peran tersebut, sementara posisi winger kiri dapat diisi oleh Ragnar Oratmangun.
Kombinasi ketiganya akan memberikan opsi serangan yang beragam dan cepat, memanfaatkan kecepatan dan keterampilan individu masing-masing. Namun, jika pelatih memilih skema 3-5-2 atau 3-4-3 dengan 2 striker, Romeni kemungkinan akan ditempatkan di sisi kanan. Di posisi ini, ia dapat memanfaatkan keterampilan dribelnya untuk menembus pertahanan lawan, sementara Ragnar akan mengisi posisi di sisi kiri. Lini tengah akan diperkuat oleh Tom Haye dan Eliano, yang akan berperan sebagai penyuplai bola ke lini serang, memastikan serangan timnas Indonesia tetap lancar dan terorganisir. Dengan berbagai pilihan formasi yang ada, Romeni memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan peran yang dibutuhkan. Baik sebagai ujung tombak atau winger, kontribusinya di lini depan sangat penting untuk memperkuat daya serang timnas Indonesia. Jika diberi kesempatan untuk berkolaborasi dengan pemain-pemain kreatif di lini tengah, Romeni berpotensi menjadi senjata mematikan yang bisa membuka peluang-peluang gol bagi tim. Dengan formasi 3 striker, termasuk Ula Romeni, meraih kemenangan melawan Bahrain, Australia, dan Cina bukanlah hal yang mustahil. Potensi timnas Indonesia untuk mengalahkan tim-tim tersebut semakin besar, mengingat kualitas Romeni yang sangat mumpuni di lini serang. Statistik yang mengesankan dari Romeni menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Selain itu, dukungan dari para penggemar Indonesia yang selalu setia memberikan semangat akan memberikan tambahan motivasi bagi skuad Garuda. Laga-laga penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, khususnya melawan tim-tim tangguh seperti Bahrain, Australia, dan Cina, akan sangat menentukan. Namun, dengan dukungan penuh dari para penggemar yang memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang mampu menampung hingga 80.000 penonton, timnas Indonesia memiliki keuntungan psikologis yang sangat besar. Suasana meriah dan penuh semangat yang tercipta di stadion dapat memberikan energi tambahan bagi pemain untuk tampil lebih maksimal. Romeni, yang diharapkan dapat menjadi sosok kunci di lini depan, memiliki kualitas yang sudah terbukti di kompetisi level tinggi. Dengan kontribusi yang solid dari pemain seperti Eliano dan Ragnar di sisi sayap, serta Tom Haye yang akan berperan sebagai pengatur serangan, timnas Indonesia diyakini memiliki potensi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Dengan kerja keras dan persiapan matang, kemenangan di laga kandang menjadi sangat mungkin. Keberhasilan melawan tim-tim tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan timnas Indonesia untuk memanfaatkan setiap peluang dan tampil maksimal di hadapan ribuan penggemar setia.